Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi kita hari ini untuk tetap belajar, ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika. Anak-anak, sebelum mata pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak yang baik dan anak-anak yang hebat pastinya, minggu lalu kita telah belajar mengenai unsur-unsur matematika, ya, KD 3.4, ya. Itu untuk minggu kemarin. Anak-anak tentu masih ingat dengan unsur-unsur yang ada pada lingkaran, ya. Unsur-unsur yang ada pada lingkaran apa saja? Ada titik pusat, ya. Ada titik pusat. Kemudian yang kedua ada jari-jari, ya. Kemudian ada diameter. Kemudian ada busur. Kemudian ada tali busur. Kemudian tembereng dan juring, ya. Anak-anak, apabila anak-anak masih sedikit kurang memahami atau lupa dengan materi sebelumnya, anak-anak bisa membuka lagi video yang telah lalu agar anak-anak ketika besok sudah mulai memasuki penilaian akhir semester 1 dapat mengerjakan dengan baik. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mapel matematika KD 3.5, ya, KD 3.5, yaitu menjelaskan tentang taksiran keliling dan luas lingkaran. Tetapi hari ini Bapak tidak akan menerangkan semuanya, ya. Kita hari ini akan menerangkan tentang kelilingnya saja. Tentu saja ini bukan materi baru bagi anak-anak kelas 6. Ini adalah materi yang sudah pernah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya, bisa di kelas 4 ataupun di kelas 5. Jadi Bapak hanya bersifatnya mengulang saja materi yang telah lalu, ya. Bapak yakin anak-anak di sini sudah memahami apa yang dimaksud dengan keliling lingkaran, ya. Lingkaran itu kemarin anak-anak sudah memahami lingkaran sepenuhnya. Apa sih itu kemarin lingkaran? Nah, lingkaran itu adalah apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, betul. Lingkaran itu adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu, ya. Kalau digambarkan lingkaran. Nah, sekarang kita fokus pada mempelajari kelilingnya saja. Nanti untuk luas lingkarannya di pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Baik. Apa sih itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah garis lengkung yang membatasi lingkaran. Kalau kamu di bawah melihat ada sebuah lingkaran, di situ ada sebuah lingkaran dan ada ringnya, ada pembatas-pembatasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan keliling lingkaran. Contoh untuk memahami keliling adalah dengan kalimat misalnya begini. Fadlan lari mengelilingi lingkaran. Fadlan lari mengelilingi lapangan. Ya, meskipun lapangannya berbentuk persegi, maka yang dimaksud mengelilingi itu larinya dari tengah-tengah atau dari pinggir? Ya, betul. Melarinya pasti dari pinggir, bukan dari tengah, ya, kecuali kalau agak curang, maka larinya robos di tengah biar larinya nggak jauh. Itu salah. Maka kalau disuruh untuk lari keliling lapangan, larinya lewat
pinggir, lewat garis-garis batas yang ada di pinggir. Ini yang disebut keliling, mengelilingi, ya. Maka tidak menghitung tengah-tengah yang ada di dalamnya, tapi hanya garis yang mengelilinginya saja atau garis lengkungnya saja pada lingkaran. Itu yang dimaksud dengan keliling. Baik, anak-anak, untuk keliling itu sudah sangat familiar sekali anak-anak pahami bersama, ya. Nah, anak-anak tentu sudah familiar, sudah biasa dengan rumus menghitung keliling ini. Ya, di situ ada rumus menghitung keliling lingkaran. Cara mencarinya adalah keliling sama dengan 2pi dibagi R, dikali R. Keliling sama dengan 2pi R. Itu yang seperti kursi, itu namanya pi. Pi besarannya adalah 22/7. Pi itu adalah konstanta atau satuan yang digunakan, satuan khusus yang digunakan untuk membuat perhitungan keliling itu, menghitung lingkaran itu menjadi lebih akurat atau lebih tepat. Maka dilakukan dengan konstanta pi, ya. Konstanta itu apa? Nanti kita pelajari di sesi yang akan datang, atau di jenjang yang nantinya kamu akan temui, ya. Untuk pi itu sendiri besarnya adalah 22/7 atau bisa juga 3,14, ya. Pi ini akan lebih enak karena itu ada 22/7. Maka apabila jari-jarinya R-nya, jari-jarinya itu jari-jarinya kelipatan 7 dan kelipatannya, ya, 7 dan kelipatannya, maka digunakanlah pi sama dengan 22/7. Tapi semisal di luar dari 7 dan kelipatannya, maka akan lebih enak ketika kita menghitung menggunakan 3,14. Ini adalah untuk rumus keliling, ya. Karena rumus kelilingnya 2πr seperti itu. Nah, anak-anak tentu masih ingat, ya, kemarin kita sudah belajar tentang diameter, ya. Anak-anak sudah masih ingat kan dengan diameter? Nah, sekarang kita akan ya, di sini ada lingkaran. Terus di sini ada titik pusatnya. Kemudian dihubungkan. Nah, ini kan adalah jari. Ya. Ini adalah jari-jari. Ketika ini dihubungkan lagi 14 ke sini, ini juga jari. Maka diameter itu sama dengan kalau jari-jarinya ada 2, ya, jari-jarinya ada 2, maka diameternya adalah 2 kali R. Nah, nih 2 kali R, maka 2 kali R ini sama dengan diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali R. Maka dengan begitu, kalau tadi ada rumus kelilingnya itu sama dengan K sama dengan 2πr, ya. Karena 2R-nya sudah diambil, ini bisa karena ini perkalian, ya. Sifat perkalian itu bisa ditukar. Maka sama dengan pi 2R. Kalau kamu lihat yang 2R ini dengan yang ini sama, ya. Kalau kalinya kan sama 2R. Oleh sebab itu ini bisa juga jadi keliling sama dengan pi
kali D. Maka rumus keliling juga sama dengan pi kali D. Ya. Ini asal mula rumus keliling sama dengan pi kali D. Nah, terus Pak, bagaimana untuk mencari diameternya? Wah, ini salah satu siasatnya untuk mencari diameter, kita bisa menggunakan penggunaan segitiga. Segitiga yang seperti apa? Segitiga yang untuk dimasukkan rumus. Nah, segitiga ajaib ini biasanya untuk memasukkan rumus. Kalau kamu lihat di sini rumusnya adalah K sama dengan pi D, ya. Maka tulis K sama dengan pi D. Nah, garis ini artinya pembagian. Garis ini artinya perkalian. Keliling sama dengan pi dikali D, ya. Jadi kalau kamu mencari keliling cukup ditomplok wae K-nya. Wah, berarti pi kali D sama dengan keliling. Kalau kamu ingin mencari berapa diameternya, berarti kamu harus pegang huruf D-nya. Nah, berarti rumusnya adalah keliling dibagi pi. Ketika kamu ingin mencari diameter, maka diameter sama dengan ditangkap diameternya. Nah, berarti keliling dibagi pi. Keliling dibagi pi. Ya. Ternyata diameter sama dengan keliling dibagi pi. Nah, ketika anak-anak sudah ketemu diameternya, maka anak-anak bisa mencari jari-jarinya. Jari-jari itu sama dengan ini tadi. Diameter sama dengan 2 kali R. Kalau Pak Ikhwan buatkan segitiga sakti lagi, ya. Diameter sama dengan 2 kali R. Maka kalau kamu ingin mencari diameter tutup. Berarti 2 kali R. Nek mencari R-nya tutup, jari-jarinya tutup. Berarti rumus mencari R sama dengan diameter dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena adalah setengahnya, ya. Diameter itu setengahnya dari diameter itu adalah jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Ini untuk mencari diameternya. Terus kalau mencari ini berarti rumusnya adalah D dibagi 2. D dibagi 2. Pak, bagaimana kalau langsung, Pak? Kan? Bagaimana kalau langsung ditulis dari kelilingnya, Pak? Oke, kita akan mempelajari bagaimana. Kalau di situ sudah ada rumusnya. R sama dengan K dikali R. R sama dengan K dibagi 2 pi. Nah, kita tinggal masukkan sama dengan yang rumus yang lain, ya. Sama dengan yang rumus yang lain. Kita masukkan ke dalam segitiga sakti rumusnya. Cuma bedanya kita pisahkan karena tadi diameter adalah 2. Kita pisahkan. Keliling sama dengan, karena yang kita cari adalah jari-jari, maka jari-jarinya yang kita pisahkan sendiri. Jari-jari sama dengan 2 kali pi. Nah, kamu mau mencari keliling, tinggal dilihat R kali 2 pi. Kemudian kalau mencari jari-jari, kamu tinggal ini biar kamu nggak bingung, Pak Iwan pindah aja. Oke, ini 2 pi, sini R. Kalau kamu mau mencari R tinggal tutup. Berarti mencari R itu sama dengan keliling dibagi 2 pi. Ya, maka samalah itu ketemu dengan rumus yang di bawah. Ini adalah trik agar kamu bisa mencari
keliling lingkaran dengan mudah. Kamu juga bisa mencari diameternya dengan mudah. Kamu mencari jari-jarinya juga dengan mudah. Ingat, satuan pi atau konstanta pi, ya, konstanta pi itu sama dengan 22/7, ya. Atau bisa juga sama dengan 3,14. Ya. Ini. Baik, agar kita lebih memahami tentang tentang ini, maka kita akan belajar dengan contoh soalnya. Baik. Nah, jika ada contoh soal seperti itu, nah, kalau yang di situ diketahui adalah apanya? Yang 14 cm itu apa? Yang 14 cm itu adalah diameter, ya. Baik, kita akan mencoba mengerjakan bersama-sama agar anak-anak nanti bisa memahami apa yang dimaksud dengan keliling dan cara mencari kelilingnya. Baik. Sebentar. Oke. Nah, kita akan translate ke papan tulis. Ya. Di papan tulis itu ada lingkaran tadi sama dengan yang ada di bawah itu, 14 cm. Berapakah keliling lingkaran? Nah, kalau mengerjakan ingat kamu bisa menggunakan diketahui terlebih dahulu. Diketahui. Apa yang kamu ketahui di situ dari gambar itu? Wah, ya betul. Diameternya itu sama dengan 14. Kalau diameternya 14, kira-kira berapa itu jari-jarinya? Jari-jarinya berarti, oh ini ada rumus jari-jari. Wah, ini dia. R sama dengan D dibagi 2. Oke, berarti R sama dengan D dibagi 2. Maka sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Oh, berarti jari-jarinya 7. Oke, kalau sudah ketemu tinggal ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah keliling. Berapa itu kelilingnya? Nah, tadi anak-anak sudah bisa mencari kelilingnya. Keliling itu sama dengan 2πr. Nah, anak-anak bisa menggunakan 2πr, anak-anak bisa menggunakan menggunakan πd. Nah, anak-anak tinggal pilih mau menggunakan 2πr, bisa juga menggunakan πd. Pak, saya kepenak pakai πd saja, Pak, karena di situ sudah langsung diketahui diameternya 14. Tidak apa-apa, lebih ringkas lebih bagus. Oke, kita coba dengan 2πd dulu ya. Kita coba dengan 2πd. Keliling 2πd, 2 sama 22/7 dikali D-nya 14. 22/7 kali 14. Kalau kamu sudah mempelajari materi pecahan, maka kamu tinggal mencoret saja. Seret, ya. Sama-sama dibagi 7. Maka di sini 1, di sini 2. Maka ketemunya kelilingnya adalah 22 dikali 2. Sini kalau 1 maka sama saja ya kan. 22 dibagi 1 ya tetap 22. Dikali 2 maka sama dengan 2 kali 22 kali 2 sama dengan 44 cm. Nah, maka ketemulah itu adalah cara mencari keliling tadi. Apakah sama jika
mencari keliling dengan rumus 2πr. Kita coba. Keliling sama dengan 2πr. Sama tidak? Ya, kita coba. 2 dikali 22/7 kali 7, karena R-nya 7. Ya. Ya, caranya seperti tadi, tinggal dicoret. 7 dibagi 7 1, dibagi 7 1. Maka tinggal 2 dikali 22. Kalau per 1 sama, maka ini sama dengan 44 cm. Tuh, itu cara mencari keliling, ya. Anak-anak bisa memahami dari sini, ya. Itu saja dari Pak Ikhwan untuk materi keliling hari ini, ya. Itu adalah materi keliling untuk hari ini. Anak-anak simaklah baik-baik video ini untuk materi keliling. Besok kita akan belajar lagi tentang materi luas, ya. Karena tadi di kompetensi dasarnya adalah menaksir keliling dan luas. Kita belajar tahap 1, alon-alon asal bisa. Yang penting bisa dulu. Untuk kelilingnya anak-anak pahami. Untuk soalnya, Bapak juga akan memberikan soalnya. Soalnya lisan saja ya. Lisan saja. Baik. Anak-anak, carilah keliling dari lingkaran yang mempunyai jari-jari 7, 14 dan 20. Ya, berapa itu kira-kira jawabannya? Nah, jawabannya kamu cukup tulis di komen, ya. Kamu cukup ditulis di komen saja. Kamu cukup tulis di komen dengan cara begini. Kamu ketikkan hashtagnya nama, ya, nama kamu, ya. Terus lagi dikasih hashtag lagi jawaban nomor 1, ya, jawaban nomor 1. Terus dikasih lagi hashtag lagi jawaban nomor 2 dan hashtag nomor 3. Oke, ya. Ini dikirimkan di mana? Ini dikirimkan di komentar yang ada di YouTube-nya Pak Ikhwan. Nanti kamu tuliskan nama, jawaban nomor 1, jawaban nomor 2. Ini ya. Pak Ikhwan taruh di sini biar kamu ingat. Oke. Soalnya Pak, tadi soalnya saya lupa. Oke, kita tuliskan. Ingat ya. Maaf. Nah, biar kamu ingat, ini tadi nama, kemudian hashtagnya nomor 1 itu jari-jarinya 14, 7 ding, jari-jarinya 7. Kemudian yang kedua jari-jarinya 14. Yang ketiga jari-jarinya 20. Pak Ikhwan tuliskan R20. R20 itu jari-jari 20, ya. Kamu nanti jawabannya berapa sih? Nah, tulis di komentar yang Pak Ikhwan sharekan di dalam YouTube. Jadi komentarnya ada di YouTube, ya. Nama misalnya ini mencari keliling ya, bukan luas ya. Mencari keliling lingkaran. Misalnya nama Fadlan. Jadi kalau Pak Ikhwan kasih
Ini contoh berarti belum muncul. Nah, misalnya hashtag Fadlan, terus jawaban nomor 1 misalnya Fadlan 88. Jawaban nomor 2 misalnya 300. Jawaban nomor 3 misalnya 15. Nah, ini ya, urut ya. Jangan sampai tidak urut. Ini contoh ya. Oke. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ketik di komentar yang nanti ada di YouTube-nya Pak Ikhwan. Kamu ketik komentarnya, itu jawabannya. Itu adalah tugas untuk hari ini. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Itu saja dari Pak Ikhwan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.